Selamat datang di Motovon Indonesia. Ini sekarang udah mulai agak-agak akhir tahun nih. Yang bonusnya udah mau turun dan berencana beli motor baru. Kayaknya motor di depan saya ini bisa jadi pilihan. Ini adalah Honda PCX 160 yang paling baru pastinya. Motor ini sejak di awal tahun diluncurkan sudah mendapatkan respon yang sangat positif. Dan ini cocok banget kalau kalian beli untuk jadi kendaraan kalian sehari-hari. Untuk itu saya bantu di video kali ini 5 alasan kenapa kalian harus beli Honda PCX 160. Stay tune terus. Yang pertama, desain PCX terbaru ini nggak lebay. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena kalau dibandingin model yang sebelumnya, itu tuh bentuk lampunya, dimensi lampunya itu kelihatan gede banget, penuh di bagian depannya. Jadi kayak mukanya tuh isinya lampu semua. Dan juga di bagian belakang, ukuran lampunya itu juga gede banget. Di model terbaru ini direvisi abis, bodinya benar-benar baru dan tampilan jadi lebih sleek, elegannya dapet dan terlihat lebih mewah. Kita bisa lihat lampu depannya dia sudah lebih ramping, lebih pipih, desainnya udah lebih enak lihat. Begitu juga dengan lampu belakang yang kalau dilihat dari frontal dari arah belakang, dia punya lampu yang sudah lebih tipis dibandingkan model sebelumnya. Nah, kalau dari konsep awal, sebenarnya Honda PCX ini memang dibuat sebagai sebuah skutik yang elegan dan premium. PCX sendiri artinya itu Personal Comfort Saloon. Personal ya artinya motor yang dipakai untuk individu sehari-hari. Kemudian comfortnya sendiri berarti adalah motor ini unggul dalam sisi kenyamanan. Dan kalau saloon ini seperti ngambil dari istilah di mobil sedan, ada sedan saloon gitu kan. Itu menandakan motor ini nyaman digunakan dan punya posisi berkendara yang lebih fleksibel. Nah, kalau secara tampilan, model terbaru ini memang lebih baik sih dibandingkan model PCX di generasi sebelumnya. Makanya ketika motor ini diluncurkan, respon orang-orang itu beragam dan kebanyakan tuh positif. Itulah kenapa sampai hari ini Honda PCX 160 masih menjadi salah satu skutik inceran orang yang umurnya udah agak-agak mature sebenarnya. Jadi kayak bapak-bapak muda tuh lebih suka Honda PCX 160. Kalau kalian gimana? Suka nggak sama desainnya? Alasan yang kedua, fiturnya udah makin canggih. Nah, ini adalah Honda PCX 160 tipe CBS. Fitur standarnya dia udah ada panel meter digital yang informasinya cukup lengkap dan tampilan di layar tuh angka dan huruf tuh lumayan gede-gede. Jadi jelas banget ketika kalian lihat sewaktu lagi riding siang ataupun malam, ini jelas banget. Termasuk ada juga indikator penggantian oli dan juga indikator V-belt. Lalu di kanan kiri layar LCD-nya juga ada beberapa indikator seperti indikator lampu jauh, indikator lampu sen yang ukurannya gede, indikator aki atau voltmeter, kemudian ada indikator suhu mesin, ada indikator check engine, dan juga indikator idling stop system. Nah, ISS ini udah jadi fitur standar di Honda PCX 160. Jadi mau yang tipe CBS ataupun yang tipe ABS, semuanya udah pakai idling stop system. Terus di baliknya ada konsol yang lumayan lega di dalamnya, handphone aja masuk. Kemudian di dalamnya juga ada slot USB untuk ngecas handphone. Tapi konsol ini cuma ada di sebelah kiri aja karena di sebelah kanan dia ada kunci kontak berupa knob karena motor ini standar juga udah pakai smart key. Di kontaknya selain model macam knob kompor gas gitu, ada juga tombol untuk membuka tangki bahan bakar dan juga untuk tombol membuka jok. Kemudian bentuk smart key-nya seperti ini yang ada tombol untuk alarm dan answer back system. Terus tangkinya dia juga lebih besar dibandingkan kompetitor sebelahnya karena kapasitasnya 8,8 liter. Lebih gede sekitar 2 literan. Lalu di balik jok dia punya bagasi yang lapang banget, bener-bener lega. Kapasitasnya 30 liter, helm full face masuk dan masih sisa di bagian belakang ini bisa nyimpen jas hujan, barang-barang bawaan lain, kanebo, lap, tas aja masuk nih kalau kalian lagi riding. Dan enaknya joknya dia udah ada penahannya, jadi nggak langsung nutup sendiri. Terus lampu-lampu dia semuanya sudah pakai LED, jadi kalian nggak perlu upgrade bolam sen jadi LED karena semua sudah LED. Dan remnya sudah kombi brake system dan juga sudah cakram di depan dan di belakang. Kemudian fitur standarnya Honda dia udah ada set stand switch, jadi standar turun dia langsung mesin mati, dan juga ACG starter. Jadi untuk menghidupkan mesin ini sudah lebih halus karena tidak pakai dinamo starter lagi. Kalau kalian beli yang tipe ABS, perbedaannya adalah remnya sudah pakai ABS single channel, yaitu ABS yang hanya aktif di roda depan saja, sementara roda belakang dia masih pakai rem cakram yang full kalian kendalikan di handle kiri. Perbedaan selanjutnya untuk yang tipe ABS dia ada fitur yang namanya
Honda Selectable Torque Control. Itu semacam traction controlnya versi Honda. Jadi HSTC ini berfungsi untuk membaca pergerakan roda depan dan belakang, dimana ketika roda belakang itu kehilangan traksi, mesin akan langsung memutuskan tenaga sehingga roda belakang bisa kembali mendapatkan traksi. Kemudian setelah roda belakang kembali mendapatkan traksi, mesin akan bekerja seperti sedia kala. Alasan yang ketiga, motor ini lebih nyaman dan juga lebih lincah. Jadi kalau buat kalian sebelumnya udah pakai PCX 150, nggak perlu adaptasi yang sampai gimana-gimana, karena ini motor sebenarnya dimensinya nggak jauh beda dibandingkan model sebelumnya. PCX 150 memang lebih panjang, tapi dia lebih ramping dan juga lebih tinggi. Lalu ground clearance-nya juga lebih rendah dibandingkan model sebelumnya, jadi hati-hati kalian gasruk kalau lewat posisi tidur. Nah, untuk tinggi joknya sendiri masih sama dengan Honda PCX 150. Dia di angka 764 mm. Nah, kalau secara posisi riding, ini memang nyamannya harus diakui, dan ini sudah dikenal dari generasi Honda PCX yang awal-awal. Posisi stangnya dia rendah dan cenderung lebar, jadi posisi tangan kalian juga relax, santai, dan juga untuk joknya dia di bagian sini ada penyangga tulang ekor. Jadi kalian duduk nyender gini tuh rasanya enak banget. Rasanya tuh kayak ada yang megangin di bagian pinggang bawah sini. Nah, untuk pijakan kaki hitungannya sih masih lebar ya, ini masih luas. Sepatu saya pakai ukuran 44 dan ini masih bisa bergerak maju mundur. Dan kalau kalian pengen riding lebih santai, kaki kalian bisa berpijak ke bagian depan sini. Walaupun memang untuk posisi selonjorannya ini masih kalah lega ya dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Tapi dengan posisi berkendara yang seperti ini udah cukup nyaman banget untuk kalian pakai riding sehari-hari ataupun kalian touring ke luar kota. Kemudian dia punya windshield yang ukurannya tuh agak rendah, jadi pandangan kita ke depan tuh luas banget. Terus dari posisi ini kalian memandang speedometer, ini juga nggak ada masalah sama sekali. Walaupun posisi speedometernya sendiri tuh layarnya agak cenderung datar ya, tapi karena terhalang dengan windshield, dia juga ada bayangan yang menutupi speedometer, jadi kita bisa melihat dengan jelas. Cuman untuk posisi riding yang agak mengganggu adalah kulit joknya. Dia kulit joknya tuh agak cenderung licin, lebih elastis tuh, jadi kayak semacam karet seperti ini. Jadi ketika kita dudukin ada rasa sedikit merosot-merosotnya gitu. Tapi untungnya busa joknya ini feel-nya sudah lebih empuk dibandingkan motor-motor Honda yang lainnya. Oke, kalau ngomongin handling, ini motor semuanya baru. Rangkanya tuh beda banget dibandingkan PCX 150. Kalian bisa lihat di gambar sini, PCX 150 itu yang model 2018 itu rangkanya banyak banget besi-besi yang saling menyambung ya. Sementara di Honda PCX 160 ini rangkanya dibuat lebih simpel. Dan pastinya rangka ini tetap rigid, bahkan lebih rigid dibandingkan model sebelumnya. Alhasil, handling motor ini itu nurut banget dan enteng, lincah, walaupun memang nggak terlalu enteng banget ketika kalau kalian banding sama Honda Beat ya pasti jauh, karena bobotnya juga jauh. Tapi motor ini tetap nurut, tetap asik, dipakai harian buat slip-slip di kemacetan, nggak ada hambatan yang berarti sih kalau buat saya. Kemudian karakter suspensinya juga nih empuk banget, karena memang ini motor dikenal dengan kenyamanannya. Suspensinya depan dan belakang sama-sama empuk, dan PCX 160 ini menggunakan konfigurasi diameter ban yang berbeda. Kalau di model sebelumnya dipakai 14-14, kalau yang sekarang 14-13. Kalau saya baca dari website Honda Jepang, kenapa Honda PCX 160 ini pakai lingkar pelek 13 inci? Salah satu alasannya supaya mereka bisa mengejar jarak main suspensi belakang yang lebih panjang. Kemudian dengan pelek yang lebih kecil juga, profil ban yang bisa dipakai jadi lebih tebal. Jadi ketika melewati jalan rusak ataupun speed trap, redaman suspensi belakang itu rasanya itu kayak ada dua, yaitu yang meredam dari shock breaker sama yang meredam dari bannya sendiri. Karena gak heran juga, jarak main suspensi belakang ini lumayan tinggi, sampai 95 mm. Dan yang gak kalah penting, desain peleknya ini benar-benar fresh, gak ada kemiripan dengan Honda PCX 150. Dan kalau dilihat-lihat, desain peleknya agak mirip sama Kawasaki Ninja 250. Cuma beda diameternya aja. Lanjut di alasan keempat, kenapa kalian harus beli Honda PCX 160. Nah, di model sebelumnya, itu Honda PCX itu pakai mesin yang sama dengan Honda Vario 150. Kalau di Vario sih mungkin nggak ada masalah ya mesinnya. Tapi kalau ketika mesin itu dipasangkan di PCX yang punya bobot lebih berat, power to weight ratio itu pastinya berubah. Itulah kenapa di PCX 150 itu banyak yang mengeluhkan kalau tarikannya tuh kurang nampol. Hal itu diperbaiki sama Honda di generasi terbarunya ini. Sekarang kapasitas mesinnya itu jadi 157 cc, 4 katup, SWC dengan pendingin cairan, dan teknologinya sudah pakai ESP Plus. Ini adalah teknologi terbaru Honda yang diklaim
minim gesekan. Dan juga ada banyak sekali yang baru di dalam mesinnya, seperti piston oil jet. Jadi ada semacam lubang kecil yang langsung menyemprotkan oli ke arah pistonnya. Kemudian tensioner rantai keteng sudah pakai hidrolik, jadi bukan pakai model per lagi. Efeknya itu supaya mesinnya lebih halus. Kemudian dia juga sudah pakai offset cylinder dan sudah pakai roller rocker arm. Jadi ini mesin baru yang benar-benar minim gesekan, yang pastinya berimbas pada efisiensi bahan bakar. Nah, di CVT-nya dia juga sudah totally improve dibandingkan generasi sebelumnya. Yang terbaru ini diklaim bebas dari gejala geter-geter di awal akselerasi. Itu udah nggak ada di PCX 150 ini ya, karena saya juga udah ngerasain nggak ada gejala gendek sama sekali. Nah, mesinnya ini berkarakter overbore. Dia pakai piston ukuran 60 mm dan langkah pistonnya 55,5 mm. Tenaganya di angka 16 PS dan torsinya 14,7 Nm. Karakter mesin ini buat perkotaan tuh asik banget. Dia punya akselerasi yang responsif. Untuk tengah sampai bawah buat jalan kota yang stop and go, ini motor nggak perlu buka gas terlalu besar, kalian buka putar dikit aja motor sudah bergerak cepat. Karakter mesinnya tuh dari bawah sampai tengahnya ini kuat banget, jadi buat akselerasi stop and go di perkotaan yang padat, ini motor udah bisa lebih gesit, gak kalah sama Yamaha NMAX yang pakai VVA. Tapi untuk putaran atasnya dia memang ya biasa aja, tapi untuk mendapatkan top speed dia sudah cukup lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Enaknya, motor ini juga punya konsumsi bahan bakar yang terhitung irit. Saya sih pakai bisa dapat 40 km per liter lah. Udah irit banget. Jadi secara keseluruhan mesinnya ini udah sesuai sama maunya orang Indonesia. Kenceng bisa, iritnya dapat. Alasan yang kelima kenapa kalian harus beli motor ini, karena harganya tuh beda tipis aja. Jadi waktu dikenalin di awal tahun 2021 untuk tipe CBS harganya itu cuma naik 500 ribuan. Sementara untuk yang tipe ABS dia naiknya di angka 1 jutaan aja. Tapi dengan kenaikan harga yang bisa dibilang tipis itu, kalian bisa dapatkan motor yang bener-bener baru. Honda PCX 150 sebelumnya tuh nggak ada sisanya di motor ini. Tapi kalau kalian beli yang tipe ABS, 1 jutanya itu kalian bisa mendapatkan fitur HSTC. Nah, harga yang sekarang, Honda PCX tipe CBS seperti yang saya pakai saat ini di angka 30 jutaan. Sementara untuk yang tipe ABS, dia di angka 34 jutaan. Kalau kalian mau nyari PCX terbaru nih, tapi yang harganya nggak beda sama sekali dibandingkan PCX 150, kalian beli yang tipe eHEV atau PCX Hybrid. Itu harganya di angka 40 jutaan. Mesinnya sama, tapi ada tambahan teknologi hybrid yang bisa menambah torsi ketika kalian berakselerasi. Dan kesimpulannya, ini udah menjelang akhir tahun nih yang bonusnya mau turun, atau kalian punya rencana tahun baru pakai motor baru, ini bisa banget jadi pilihan karena ini motor yang bener-bener totally improve, gak ada jejak peninggalan dari model sebelumnya. Jadi kalian beli motor ini dapat motor yang bener-bener totally all new. Kalau kalian beli CBS 150 mungkin tampilannya baru, fiturnya juga ada yang berubah, tapi mesinnya masih mesin lama. Nah, kalau yang ini kan baru semuanya. Dan karena dimensinya juga gak jauh beda dibandingkan model sebelumnya, kalian yang baru pertama kali mau mencoba naik motor Matic Premium, ini bisa jadi pilihan karena dimensinya juga nggak gede-gede banget dan masih gesit untuk dipakai di perkotaan yang padat. Buat touring juga asik. Oke, sekian video kali ini yang ngebahas 5 alasan kenapa kalian harus beli Honda PCX 160. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan tunggu video kita selanjutnya. Ciao!